Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi kamu yang lagi dengerin siri podcast tafsir kali ini. Dan buat kamu yang pertama kali dengerin podcast tafsir atau Catsir, Catsir adalah sebuah podcast yang ada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang tahun 2021 yang membahas berbagai hal menarik seputar IAT, seperti keilmuan jurusan, sharing ilmu dan pengalaman bersama alumni, sharing lintas kampus, obrolan asik antar mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan serta hal-hal menarik yang seru untuk diperbincangkan. Nah, kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi seputar podcast ini, bisa banget sahabat Tafsir temui di platform YouTube kami di HMJ IAT Wali Songo, atau bisa juga di Instagram resmi kami di @hmj_yatwalisongo. Dan jangan lupa untuk terus update sosial media kami di Facebook HMJ_yatwalisongo dan juga di website kami di www.hmj_yatwalisongo.org. Itu bakalan banyak sahabat temukan artikel-artikel menarik serta seputar IAT tentunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Alim Adityo, biasanya dipanggil Alif, dari mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang semester 3. Yang kali ini bakalan nemenin kamu sharing bersama alumni, yakni salah satu alumni sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebenarnya sih beliau ini sarjana tafsir hadis, tapi karena kita memakai nama sekarang nih Mas, kan Oh namanya ya. jadi ilmu Al-Quran dan Tafsir, jadi kita menyesuaikan dengan zaman gitu, jadi menyesuaikan aja kita memakai ilmu Al-Quran dan Tafsir. Narasumber kita kali ini dengan segala pengalaman serta track recordnya sudah sangat luar biasa sekali dan pasti akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman beliau ini. Nah, topik yang akan menjadi sharing kita di pertemuan ini adalah seputar dunia karir atau lebih tepatnya ke prospek kerja nanti. Jadi kalau misalnya sahabat ada yang kuliah berpikiran sambil kerja ataupun kuliah nanti saya setelah lulus sarjana ini saya mau terjun di bidang apa ya, di prospek kerja apa ya. Nah, ini bakalan kita ulas bersama, kita sharing bersama dengan alumni kita ini. Namun sebelum masuk ke sana nih, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber yang akan sharing-sharing dengan sahabat tafsir kali ini. Jadi nama lengkap beliau adalah Mas Abdullah Nasir. Betul ya Mas ya? Mas Ya Abdullah benar. Nasir. Ya benar benar benar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Nasir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat sehat. Sehat setosa ini. Mas Um, Alif ya. iya Mas, saya Alif. Ya sekarang kalau misalnya kita menanyakan sehat itu bukan lagi basa-basi ya Mas ya. Tapi sudah hal Sudah yang harus kita benar-benar. tanyakan. Ya benar itu Mas. Di pandemi kayak gini sehat itu sangat penting sekali itu. Iya, bukan lagi perkara apa, tapi sebagai kayak mahkota gitu, Mas. Jadi kita harus tahu partner bicara kita ini sehat atau enggak gitu. Hmm. Tapi Mas Adi sekarang sudah sehat, semoga tetap tambah sehat dan lancar urusannya, Mas ya. Amin amin. Amin. Nah, beliau ini dari Jepara, kelahiran Jepara tentunya dari tanggal 28 Juli 1993. Ya, Mas. Ya, 1993. Kalau sama saya ini jauh sekali, Mas. Kalau saya ini kelahiran 2000. Waduh. 7 tahun kita terpaut jauh. Luar biasa ya. 7 tahun. Iya, tapi walaupun jauh ini tetap tidak menghalangkan kita untuk tetap kita berkomunikasi ya, Mas ya. Saya Benar sebagai benar. junior antum, saya mengambil ilmu Kita dari antum. satu umur saja Mas kita Mas. Sama-sama 20 saja gitulah. Iya, betul, betul, betul. Tapi kelihatan memang masih muda, Mas. Saya pikirnya Iyalah. Mas 23 tahun, 22 tahun loh. Karena bahagia Mas. Karena bahagia. Wah, alhamdulillah bahagia. Nah, beliau ini dari UIN Wali Songo, Semarang sama seperti saya. Dan beliau pernah bergelut di himpunan mahasiswa jurusan, tentunya di tafsir hadis yang sekarang bernama IAT. Dan Qadarullah menjadi ketua. Wah, alhamdulillah, Masya Allah menjadi Alhamdulillah. ketua. Pernah juga di KSR, Korps Sukarela. Ya benar. Nah, pernah juga di Nafilah. Nafilah itu yang UKM bergerak di bidang bahasa Arab ya Mas ya, Hmm. pengembangan bahasa. Pernah juga di bidang pergerakan
di PMII Rayon Usuluddin dan juga pernah di PMI Semarang. Ya. Ini banyak banget bidang pergerakannya beliau sampai aduh sayanya banyak pertanyaan banget ini Mas. Dan beliau sekarang bekerja di LPPMT Oase Indonesia. LPPT, Mas. LPPT ya Mas ya? Ya. Nah, LPPT Oase Indonesia sebagai lembaga yang berkonsentrasi peningkatan kapasitas dan soft skill mahasiswa dan pelajar. Umum, ya nggak cuma mahasiswa sih, umum juga termasuk. Umum juga termasuk. Jadi ini kayak bidang pengembangan diri dia tuh mau kemana gitu ya Mas ya? Motivasi, oh, gitu. Jadi memang pengembangan diri atau self improvement kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu. Nah ini beliau juga punya apa ya, kayak kekuatan gitu. Beliau pernah bilang, jadi diri kamu sendiri. Namun ketahui terlebih dahulu tentang diri kamu sendiri. Itu apa maksudnya Mas? Maksudnya tuh? Ya kebanyakan kan kita ini tuh Mas Arif. Kita menganggap tuh kita bisa melakukan hal yang kita inginkan gitu karena kita merasa kita bisa gitu. Padahal sejatinya setiap orang itu memiliki bakat yang terpendam dalam diri masing-masing. Iya betul. Dan itu bisa dikulik dari asesmen yang mungkin dari banyak lembaga psikolog yang udah buat gitu. Jadi mengetahui diri sendiri dulu ya Mas ya, Ya benar. Sebelum kita menganggap, contoh nih kita bisa bermain bola. Apakah kita bisa bermain bola benar-benar bisa bermain yang sangat bagus atau sudah mentok sampai segitu saja kemampuan kita? Kan kita kan juga perlu tahu. Itu soal skill dulu, soal output dari bakat yang kita inginkan. Nah, kemudian kita suka menulis nih, kita menganggap bahwa kita itu suka menulis gitu. Kita belajar menulis, cuman kita mentok kok menulis kok lama-kelamaan buat aku pusing, tidak ada bakat. Belajar 5 tahun kok pusing gitu. Udah kemungkinan ada suatu karakter dalam dunia tulis menulis yang tidak kamu miliki gitu, yaitu karakter tentang seni dan mungkin futuristiknya yang kurang atau apa, itu termasuk salah satu bakat yang belum kamu miliki atau bisa ditingkatkan, cuman yang mentok sampai sekitar 60-70%, tidak sampai 99% gitu. Jadi nanti kita kalau fokus ke SDM, apa sih yang ingin kita tingkatkan gitu Mas Arif? Kita punya karakter apa gitu, itu juga salah satu bakat yang harus kita angkat. Jadi kita kalau hidup itu nggak sia-sia gitu loh. Iya betul Mas. Nah berarti Mas setuju gak kalau misalnya kalau kita belajar nih, kan ada pengalaman, saya pernah bilang, wah kalau misalnya nggak ada uang, kita otodidak aja. Nah itu kan, salah satu kan pernah ada bilang kayak gitu nih Mas, kita belajar otodidak. Tapi kan di lain sisi kita harus juga memerlukan orang lain untuk kayak menilai kita, kemampuan kamu tuh udah sampai mana, ataupun kamu, mungkin kamu punya kemampuan di sini, kamu coba deh. Kayak gitu ya Mas ya? Hal-hal seperti itu tuh ada positive set sama negative setnya Mas. Oh iya. Kita kalau terlalu mengikuti omongan banyak orang, kita kehilangan diri kita. Kalau kita tidak mengikuti omongan orang, kita terbelenggu dengan keinginan kita gitu. Solusinya adalah kita harus benar-benar cari tahu siapa diri kita. Meskipun kita tidak bisa mengkiri bahwa lingkungan itu salah satu faktor yang membuat kita terbentuk. Kita jadi orang yang bertanggung jawab karena kita selalu berkumpul sama orang-orang yang bertanggung jawab, bisa jadi. Kita menjadi orang yang selalu on time, selalu contoh lain, kita selalu ketemu orang baru itu sangat mudah bergaul. Karena kita suka berkumpul sama orang-orang yang kalau ketemu orang baru tuh langsungan kayak saudara, itu salah satu bakat di situ gitu. Jadi bakat itu tidak hanya berkata tentang ini Mas, menulis, kemudian menggambar, itu pandangan umum itu adalah bakat, benar kan? Betul. Namun sejatinya bakat itu berupa sifat, yang saya ketahui bakat itu berupa sifat dan banyak para pakar mengatakan bakat itu berupa sifat. Sedangkan menulis, melukis itu adalah output yang ditimbulkan dari bakat tersebut. Contoh sifatnya adalah sifat suka menganalisa, itu masuknya di ranah bakat. Kemudian
dia orangnya bertanggung jawab, ranah bakat. Kemudian dia selalu memikirkan perkembangan produk dan sebagainya. Itu salah satunya bakat. Nah, kita harus cari tahu bakat-bakat apa aja sih yang kita miliki gitu. Caranya cari tahunya adalah apa sih yang kita suka. Kita harus menulis kepribadian kita sendiri, Mas. Kita harus menelaah diri sendiri. Kita lepas dulu dari dunia perkuliahan lah ya. Kalau tentang meningkatkan SDM diri sendiri, kita cari tahu nih apa yang kita inginkan. Kita tulis semuanya. Semua kita tulis. Apa yang saya miliki. Saya itu kalau ketemu orang itu suka langsung nyambung, tulis. Suka nyambung kalau ketemu orang baru. Lalu merasa dekat ketemu orang baru gitu. Kemudian saya orangnya itu selalu on time. Semua itu harus serba tepat waktu. Tulis semua gitu. Ketika semua sudah tulis, mungkin bisa dieliminasi beberapa 5 atau 10 gitu. Nanti ada website yang untuk bakat temu, nanti saya share linknya ke Mas Alif via WA saja ya, maksudnya. Wah, alhamdulillah dapat suatu link yang berguna banget ini, Mas. Itu gratis, nanti bisa dicek di situ. Nanti sebenarnya saya ini siapa sih, makanya saya di moto saya kan dimanapun kamu berada, jadilah diri kamu sendiri. Namun sebelum jadi diri sendiri, ketahui siapa diri Anda. Apakah Anda itu orangnya tipikal lion, ataukah tipikal angsa, ataukah tipikal kucing dan sebagainya. Itu juga nanti pengaruh dalam apa sih yang akan kita lakukan after kuliah gitu. Soalnya kalau dunia kuliah itu adalah dunia yang sudah tersusun ya Mas ya. Betul. 1, semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, 7, 8, wisuda, selesai. Setelah wisuda mau ngapain gitu kan. Itu kan pertanyaan yang mana mungkin banyak orang-orang berpikir ketika orang-orang yang kekurangan ekonomi. Terutama saya juga mengalami hal seperti itu Mas Alif. Karena dulu saya kuliah juga jujur secara ekonomi masih kurang. Jadi saya selalu berpikir after wisuda itu mau ngapain gitu. Nah, ini yang perlu diterapkan dalam mindset kuliah teman-teman semua ya. Karena mindset kuliah itu apa sih yang kamu mau rubah di situ gitu. Apakah kamu kuliah emang fokus di jalur akademisi, ataukah kamu punya skill lain yang ingin kamu tingkatkan dan kamu berharap di skill itu kamu bisa hidup di situ gitu. Atau enggak kamu memiliki hal-hal yang ingin kamu up tapi itu kamu nggak bisa upgrade karena kamu sudah terlanjur masuk di IAT. Ya kan pasti ada banyak hal yang, contoh orang yang suka melukis masuk IAT. Dia nggak bisa upgrade tentang karya yang dia buat tentang lukisan. Dia nggak bisa belajar. Kemudian orang-orang yang suka menulis tentang novel dan sebagainya dan masuk tidak di bahasa Indonesia tapi malah di IAT. Nah, itu juga salah satu hal yang banyak orang berkata, aku kuliah habis disuruh di IAT itu habis ini ngapain gitu loh. Nah, itu juga dulu sempat saya alami, Mas. Makanya ketika semester awal itu saya belajar berbicara. Karena dari saya aliyah, saya bukan SMA, tapi saya lulusan aliyah ya Mas Alif. Iya. Lulusan tahun 2010, saya tidak berani ngomong di depan. Bahkan ketemu orang baru, saya tidak berani. Kemudian ketika saya masuk kuliah, apa yang saya lakukan pertama kali adalah mengikuti semua UKM yang ada. Bahkan beberapa UKM yang saya ikuti dulu di awal-awalan ya. Ada sekitar 8 total kayaknya. Wah, banyak sekali ya Mas ya. Saya waktu itu memang belum tahu efek dari banyak. Pokoknya asal ikut aja, karena bagi saya di kuliah itu adalah bagaimana saya harus tampil pede dulu, pede dan berani. Pengembangan gitu ya Mas, pengembangan diri gitu ya. Karena saya sudah memiliki mindset bahwa kuliah is not talking about learning, belajar di kelas ya. Karena saya lebih fokus bagaimana akan improve saya di luar kelas. Dengan ketemu orang-orang, bagaimana komunikasi mereka dan sebagainya. Ini flashback ke cerita saya, kenapa saya bisa sampai ke titik ini. Jadi saya belajar tentang bagaimana skill ngomong itu, bagaimana berbicara, bagaimana ketemu orang, bagaimana menjadi mungkin pusat perhatian, yang mana waktu itu emang dari segi style juga nggak bagus-bagus banget, cuman bagaimana bisa belajar diperhatikan orang, karena emang
saya belum pernah mendapatkan itu di waktu saya aliyah, karena emang saya termasuk siswa yang cupu waktu itu, Mas. Jadi Wah, ngobrol bukan tuh cupu Mas, mungkin introvert kali Mas, kalau bahasa kerennya. bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Nah itu saya, kemudian saya nggak tahu dalam artian apa sih yang saya lakukan ketika setelah kuliah, dan itu benar-benar tidak saya pikirkan sama sekali, Mas. Yang penting saya itu kuliah, bisa bertahan secara ekonomi, sampai akhirnya mendekati waktu skripsi dan aku harus berpikir setelah kuliah mau ngapain. Gitu. Iya, betul. Nah, alhamdulillahnya hari Kamis wisuda, Senin langsung dapat kerjaan di situ, yaitu di dunia tour travel. Jadi Kamis itu wisuda, Senin langsung masuk kerja. Jadi sebelum wisuda itu sudah masukin lamaran, bahkan lamaran itu sebagai formalitas, karena saya ditarik langsung oleh ownernya untuk gabung. Jadi kayak selama after kuliah berarti ya nggak pernah ngerasain namanya lama terus deg-degan diterima atau enggaknya, alhamdulillah belum. Deg-degan terus panas-panasan kesana kemari keringetan gitu ya Mas ya. Dan kebetulan juga suka touring, Mas, suka touring. Jadi sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Di dunia wisata suka touring, suka ketemu orang dan sebagainya. Berarti itu pas magang gitu ya Mas ya? Atau pas Gak ada magang, langsung ada magang ya? Langsung jadi karyawan. Namun itu bertahan cuman sampai 6 bulan, Mas. Oh, 6 bulan. Karena lebih tertarik dengan godaan beasiswa di Pare, Kampung Inggris. Oh iya, banyak memang ada. Yaitu di salah satu kursusan di sana namanya Global English. Nah, sekarang lagi buka beasiswa, mungkin teman-teman yang punya kakak yang udah wisuda atau lulusan SMA nggak apa-apa, yang mau ngejar beasiswa bahasa Inggris di Paris sekarang lagi buka, bisa cari di Global English. Iya. Nah, itu ya. Jadi ikut beasiswa di sana. Nah, ini letak perbedaan saya dengan teman-teman saya, Mas. Saya itu tipikal planning sesuatu sebelum itu kejadian. Dan ini pun penting ya Mas ya di dunia kerja itu. Bukan dunia kerja, Mas. Mungkin dari teman-teman yang mendengarkan ini bisa membuat rencana sekarang apa sih yang ingin dilakukan setelah semester 2 mau ngapain, semester 3 mau ngapain. Kita harus punya target gitu. Meskipun nanti secara fakta itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu itu akan terrealisasi atau enggak, kita nggak akan tahu kan. Betul. Namun kita harus mempunyai growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah pola pikir yang berkembang, Mas. Jadi kita nggak cuman ya udahlah kita nerima gini aja gitu ya. Itu namanya fixed mindset. Jadi mindset ada 2, Mas. Ada fixed mindset sama growth mindset. Kalau fixed mindset itu contohnya begini. Kuliah, udah kuliah gini aja, belajar berangkat kuliah, belajar, kemudian nerima, kalau dapat B ya udah alhamdulillah nerima, udah. Dia kalau diajak berkembang, kalau udah pola pikir kayak gitu tuh susah. Nah, sedangkan orang-orang good mindset dia tuh dalam sisi akademik nih, wah dapat B, pokoknya bagaimana caranya aku harus tahun depan untuk materi yang sejenis, untuk kuliah jenis aku harus dapat A semua gitu. Atau mungkin di nilainya itu ada 1 B, nggak terima, dan tahun depan aku harus bisa nih gitu, dengan meningkatkan belajarnya dan sebagainya. Nah, kalau saya lebih mengarah ke what I will do after graduation, kayak setelah graduasi, setelah wisuda tuh mau ngapain kan. Jadi kayak mempunyai step by step-nya ke sana itu bagaimana gitu. Lobbying ke sana ke sini, bagaimana saya bisa masuk ke sana, itu kita harus punya tangga untuk meraih ke sana gitu. Jadi kayak kayak tangga gitu, Mas ya. Kita nggak bisa langsung lompat ke atas ya. Jadi kita betul. Step dulu. Nah, itu saya lakukan ketika saya mau ambil beasiswa di Pare itu. Jadi saya main judi dengan diri saya sendiri, keluar kerjaan yang mana itu sudah lebih dari secara pendapatan, lebih dari apa yang saya inginkan lah secara pendapatan waktu itu. Berarti itu keputusan yang sangat berat pada saat itu, Mas ya? Bukan berat, tapi nekat, Mas. Nekat, Mas, beneran. Jadi kayak waktu itu bulan Januari, saya udah mengajukan resign, alasan mau belajar bahasa Inggris di Pare. Kemudian bulan Februari pertengahan baru bisa keluar, langsung berangkat ke Pare. Dan waktu itu
saya belum daftar karena saya harus cari tahu bagaimana saya keterima. Jadi ke sana dulu, pokoknya 1 bulan di sana dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk daftar. Jadi kayak ingin tahu bagaimana saya harus keterima ini gitu. Jadi nggak langsungan ada daftar kemudian tes, nggak langsung main gambling seperti itu Mas. Jadi saya melakukan step-step apa yang harus saya lakukan biar keterima gitu. Sana 1 bulan, jadi selama 3 minggu tuh saya nyari tahu informasi, nyari kepada tutor-tutor. Gimana sih ini bisa keterima beasiswa ini gimana gitu. Nah, setelah mendapatkan banyak pencerahan, banyak masukan, akhirnya saya berani untuk daftar dan endingnya alhamdulillah saya keterima sehingga satu tahun berada di Pare, yaitu beasiswa mengajar di sana. Nah, namanya rezeki Mas ya. Kemudian saya pulang dari Pare ke Jepara. Setelah itu dihubungin sama yang PT Owase ini karena tahu track record saya, bagaimana saya handling orang, bagaimana sekarang saya bisa mengkoordinasi kan banyak orang di lapangan, bagaimana saya bisa mengatur orang, ditarik untuk jadi tim kantornya, tim manajemennya. Sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan dan banyak sekali hal yang saya pelajari di sini dan itu semua baru Mas. Jadi kayak bayangin aja dari dunia IAT, dunia agama. Iya betul, dunia agama. Kalau orang bilang itu sarjana alam goib Mas. Kalau orang bilang itu setelah saya Mas, saya STHI maaf ya. Oh STHI Mas ya. Oh iya. STHI terakhir angkatan saya, angkatan sudah saya. Nah, jadi setelah ada di dunia agama, masuk ke dunia wisata, masuk ke dunia pengajaran bahasa Inggris, kemudian moving ke dunia psikologi. Jadi sesuatu yang saya pelajari secara step dan itu membawa saya ke sini. Dan apa sih poin besar yang membawa saya ke sini Mas Alif adalah mindset. Itu sangat penting. Jadi mindset ini adalah suatu hal yang urgen yang harus kita pegang terus Mas. Itu yang saya selalu terapkan dalam kehidupan saya Mas. Mindset. Tapi di balik mindset itu juga harus ada perancangan juga ya Mas ya yang dibuat untuk menuju ke sana gitu. Jadi nggak cuman aku tuh bisa gitu. Kalau bisa doang nggak ada planningnya ya, sama aja sih. Nah, tapi gini Mas, ini kan saya kan sebagai mahasiswa IAT juga, saya kan punya teman-teman banyak nih Mas. Nah, nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa dari kita gitu. Mungkin juga saya pernah terbesit, ada kayak rasa, oh kok saya ini kok salah masuk jurusan, ataupun ada rasa penyesalan, kenapa saya kayaknya lebih cocok ke sini deh, tapi sudah terlanjur di sini dan mungkin ya, at least ekonomi orang tua itu ya di situ gitu. Nah, Mas pernah gak sih mengalami rasa terbesit kayak penyesalan masuk IAT dan apa yang membuat Mas itu meyakinkan, oh kalau dulu namanya tafsir hadis sampai jadi sarjana itu Mas? Tanggung jawab saya Mas. Tanggung jawab ya, finansial, tanggung jawab finansial. Ternyata bukan finansial, tanggung jawab terhadap apa yang telah saya pilih. Karena ternyata setelah dites bakat, salah satu bakat saya adalah tanggung jawab. Dari hal-hal yang paling tinggi adalah tanggung jawab. Jadi kalau di tes bakat itu ada sekitar 34 Mas bakat itu, jenis bakat. Kemudian salah satu 7 teratas adalah salah satunya ada tanggung jawab di situ. Ternyata di situ. Itu yang menyebabkan saya harus menyelesaikan kuliah saya di situ Mas. Selain itu juga emang faktor ekonomi yang mana saya termasuk terima beasiswa PK. Oh sama Mas, saya juga PK juga ini Mas. Oh, tapi kan PK sekarang ini Mas ya, masuk dulu baru beasiswa tes ya? Iya, betul. Oh, kalau dulu kan kita benar-benar masuk ke PK Mas. Jadi mungkin beda ya dengan pola masuknya aja sih yang beda, karena dulu tuh langsung daftar masuk PK. Kalau sekarang kan masuk gitu. Maesa dulu baru masuk PK. Gimana Mas PK, enak ya? Masya Allah, banyak sekali yang baru-baru PK itu. Ya. Jadi yang membuat Mas meyakinkan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar apa yang Mas pilih gitu Mas. Tapi kalau misalnya dalam memilih tuh sudah terlanjur, aduh kayaknya kenapa nggak milih ini ya gitu, ataupun kenapa nggak milih ini? Karena pasti. Saya masuk ini pun
Oh, apa ya dulu awal-awal Mas? Pengen kuliah aja waktu itu tuh aku. Pengen kuliah aja. Dan sesuai dengan jurusan di MA. MA dulu kan saya MAK. Oh iya, Madrasah Aliyah Keagamaan Sesuai. Tapi saya bilang ke guru saya waktu itu adalah saya mau ilmu falak waktu itu. ilmu falak yang Hmm. astronomi itu ya Mas ya. Ya, sama. Dan guru saya itu udah ngasih beasiswa masuk ilmu falak di UIN, yaitu beasiswa PBSB yang santri berprestasi itu. Iya, iya. Alhamdulillah saya nggak keterima di situ. Itu tahun 2010 waktu itu. Nah, pas 2011 saya masuk di TH dan konsultasi ke beliau. Karena dulu saya sempat marah sama beliau kenapa saya diikutkan beasiswa PBSB gitu. Padahal saya request minta beasiswa ke Jogja, tapi dimasukkan ke situ. Emang namanya keinginan gak sesuai dengan kenyataan kadang Mas. Iya betul. Nah, karena saya Jauh dari ekspektasi ya Mas ya. tapi kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita pilih Mas. Sehingga saya memilih jurusan ini karena sesuai dengan saya dulu waktu di MA, kemudian saya sudah terlanjur masuk dan banyak yang mengatakan dan mungkin sampai sekarang masih ya selamat datang di apa ya lupa saya di jurus apa salah jurusan jalan tersesat apa namanya Mas? Lupa Tersesat saya. di jalan yang benar. Datang di kampus yang membuat kalian tersesat mungkin ya. Saya lupa dulu judulnya bagaimana yang sering diomongin suara senior gitu. Jadi banyak berkata kita itu sedang tersesat tapi di jalannya benar dan itu saya rasakan benar Mas. Jadi kenapa saya berpikir seperti itu adalah karena di Suludin itu kita belajar tentang secara basic tentang usulnya bagaimana hal yang tidak saya pelajari di MA ataupun di pondok pesantren itu nggak diajarkan di kampus gitu. Jadi kita kayak saya diajari tentang bagaimana berpikir luas gitu Mas di apa di TH di TH. Jadi tentang sejarah-sejarah agama diajari seperti itu. Belajar filsafat juga ada gitu. Dan itu saya praktikan di kehidupan saya dan mana itu ketika melihat sesuatu situasi itu kita harus benar-benar open minded gitu. Jadi kayak mencari tahu secara jelasnya kebenaran yang terjadi gitu. Jadi kayak saya disitu mendapatkan sesuatu, oh I got this nih, oh ini nih gitu. Jadi kayak melihat sesuatu itu nggak langsung dari satu sisi gitu. Jadi ada beberapa sisi harus kita lihat. Itu satu manfaat aku kuliah di ITH. Meskipun secara akademisi saya masih kalah jauh dengan teman-teman saya, tapi mungkin kalau saya nyaingin mereka juga pasti akan saya kalah juga gitu. Jadi saya berpikir saya harus bergerak di dunia lain yang itu sangat saya sukai dan kebetulan juga suka traveling, sampai sekarang pun ya masih suka traveling gitu. Nah, terus kalau misalnya nih Mas, ini kan kita terkait prospek kerja nih. Nah, dari berbagai bidang yang kita geluti, entah itu dari akademik yang di dalam kelas ataupun yang di luar kelas, kita ikut UKM sendiri. Nah, pasti kita juga berpikiran realistis Mas. Apa sih yang bisa diimplementasikan dari IAT kepada misalnya at least kita kepada masuk pada suatu perusahaan gitu. Sekarang soalnya banyak banget mungkin dari teman-teman saya menganggap IAT itu mungkin hanya bisa menjadi asatid, ustadz gitu, ataupun pendakwah, ataupun di analis tafsir atau segala macam. Nah, Mas ini kan di bidang self improvement. Nah, apa yang perusahaan itu di Mas sendiri nih yang dibutuhkan dari seorang IAT gitu? Atau kapan sih ilmu IAT itu bisa diimplementasikan di sebuah perusahaan gitu, Mas? Banyak Mas. Nah, ketika teman-teman nanti kok masuk ke perusahaan besar nih dan mungkin ataupun kecil dan mereka tahu ternyata teman-teman tuh basicnya adalah dari kampus agama dan jurusan agama pula gitu. Nah, di situ ada sisi di mana teman-teman akan merasa lebih unggul daripada yang lain gitu. Itu kalau perusahaannya itu ada kegiatan agamanya. Jadi secara langsung teman-teman akan punya nama di situ. Tapi kalau teman-teman masuk di perusahaan yang mana itu tidak ada kegiatan agamanya, itu ya susah untuk mengaplikasikannya di situ gitu. Untuk prospek kerjanya, kalau teman-teman benar-benar mau terjun di dunia profesional kerja ya, mungkin teman-teman tidak akan bisa masuk di mana
suatu pekerjaan itu dibutuhkan sarjana khusus, dalam artian contoh yang dibutuhkan IT programmer dan sebagainya itu kan. Nah, kalau teman-teman punya keahlian apa nih? Menulis. Bisa masuk ke koran, bisa masuk ke media. Jurnalistik gitu ya Mas ya? Ya, ikut IDEA dan sebagainya. Gitu. Nah itu di prospek dari awal jadi mahasiswa, tidak di pertengahan ataupun tidak di akhir. Apa yang teman-teman ingin kembangkan? Dalam artian teman-teman punya apa ingin dikembangkan gitu. Ini output dari bakat yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman pengen tahu karakter bakat, nanti bisa dites langsung, ada free-nya. Ya. Tapi kan kita bicara tentang output. Apa sih yang benar-benar kita bisa kembangkan gitu. Mungkin tanya teman-teman sekitar, apa sih yang saya bisa gitu. Kamu tuh pinter menggambar. Ikut mungkin UKM yang mana itu ada kelas menggambarnya. Itu kan ada tuh di mana? Yang pusat, UKM pusat kan. Kemudian bisa apa itu di-upgrade. Nah, nanti ketika masuk ke dunia kerja, ada beberapa perusahaan yang itu benar-benar mengandalkan ijazah, Mas. Tetapi ada juga perusahaan yang mengandalkan skill. Benar-benar ada. Di Surabaya juga beberapa ada yang mengandalkan skill. Jadi mereka merekrut orang-orang dengan skill mereka, tidak dengan jurusan mereka. Saya pernah nanya ke teman saya, jadi perusahaannya itu mau membuka satu orang yang bisa membuat kegiatan, yang bisa memanage banyak orang, dan kebetulan saya coba aja gitu, bro, gue dong gitu. Tapi aku nggak punya ijazah kayak gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Tempatku nggak perlu ijazah, yang penting skill gitu. Jadi memang beberapa itu ada, cuma kebanyakan di Indonesia itu masih membutuhkan ijazah. Jadi kayak based on ijazahnya apa gitu. Iya, kayak bukti tertulis gitu ya Mas ya. Benar. Itu yang menyebabkan kita orang yang lulusan yang bukan umum ya, maksudnya tafsir apalagi SAG ya. Banyak orang berpikir kita mau kemana gitu. Nah itu juga dilematis buat orang-orang yang belum pernah mengalami gitu. Karena teman-teman saya juga yang punya jasa kayak gitu terjun-terjunnya juga ke telemarketing, kemudian customer service di suatu perusahaan gitu kan. Jadi kayak ujung-ujungnya di bagian-bagian yang menerima jurusan segala posisi, segala jurusan. Segala jurusan nanti pas masuk ada diklatnya lagi gitu ya Mas ya. Ya, yang benar. Saya ketahui seperti itu. Itu kan untuk hal-hal yang umum dan itu banyak sekali perusahaan yang membuka seperti itu. Namun apakah kita termasuk mereka? Itu kan pertanyaan juga. Apakah kita mau masuk di perusahaan yang membutuhkan segala jurusan atau kita masuk ke perusahaan yang mana perusahaan itu butuh skill kita? Itu juga harus kita pikirkan gitu. Kalau kita memang benar-benar cuman asal kerja, berarti banyak peluang bisa jadi customer service di beberapa ini, atau mungkin ngandelin senior yang punya usaha dan gabung di dunia usahanya gitu. Namun apakah mereka merekrut teman-teman itu karena memang teman-teman punya skill di situ, atau main gambling aja? Ya main apa? Kan nekat-nekatan gitu. Ya, kan ada memang perusahaan itu menerima orang dengan karakter dulu, baru ilmunya dibentuk di perusahaan itu. Tapi ada beberapa perusahaan yang mengambil tahun orang-orang yang pasca wisuda itu dengan bakat yang mereka miliki. Nah, ini PR besar bagi kita. Dulu juga saya PR besar di situ. Bagaimana orang itu merekrut kita sesuai bakat kita, sesuai skill kita. Itu yang selalu saya terapkan di situ. Bagaimana orang itu bisa merekrut kita dengan skill kita gitu. Jadi kita nggak harus mengajukan skill kita, ini skillku gitu. Oh, ya Mas, kan berarti tadi kan Mas singgung juga bahwasannya kalau misalnya perusahaannya umum, itu kita bisa masuk, ataupun perusahaan yang membutuhkan nilai agama kita bisa masuk. Tapi pada saat kita masuk perusahaan atau institusi yang besar yang tidak membutuhkan agama, kan berarti kita harus punya nilai plus yang lebih unggul daripada yang lain. Nah,
Mas ini kan sekarang di lembaga psikologi atau kalau dalam perusahaan itu kayak di Human Resource Development, HRD kalau misalnya kita biasa dengar itu. Nah, nilai skill apa sih yang misalnya dibutuhkan oleh fresh graduate, apalagi misalnya kita pada saat lulusan ini kan fresh graduate. Apa sih yang banyak sekali yang skill dibutuhkan, apalagi di era sekarang gitu, Mas? Mas Ya, menilai dari kalau psikologi kalau sendiri. kalau era sekarang yang banyak dibutuhkan itu dunia media, Mas. Oh, media. Media, IT, berhubungan dengan internet itu banyak sekali dibutuhkan. Dan kebanyakan orang-orang yang media spesialis itu kebanyakan bukan orang-orang yang jurusan seperti itu. Yang Karena lulusan mereka IT gitu ya, Mas ya? karena mereka baik pengalaman kan sekarang banyak perusahaan yang lagi nyari media spesialis untuk mengontrol sosial media mereka. Jadi kayak konten kreator itu adalah kerjaan-kerjaan yang itu sangat berkembang untuk masa depan, Mas. Kayak konten kreator, kemudian IT programmer, apalagi ya. Pokoknya banyak Editor juga masuk ya, Mas ya? editor video atau apa. Video ataupun apa musik director juga bisa Ya mungkin, itu Mas. juga bisa masuk. Itu yang sangat dibutuhkan untuk ini, Mas, tahun-tahun ke depan nanti karena eh saya kan mengikuti beberapa teman-teman HRD itu kan. Emang loker-loker seperti itu sangat dicari sekarang gitu. Hmm. Dan emang kerjaannya ya ngurusin konten-konten dunia perkontenan dan itu benar-benar kayak memahami apa alurnya Instagram, alurnya Facebook, alurnya apa namanya TikTok dan sebagainya, YouTube dan sebagainya sekarang lagi sangat-sangat dibutuhkan. Nah, makanya kalau masih banyak waktu senggang bisa lepas dulu gamenya dan kita fokus ke situ juga bisa untuk nanti kehidupan after kuliah gitu. Ya, Atau betul, betul, betul. atau kalau memang suka game, saya tidak menyalahkan orang-orang yang sering bermain game, Mas. Cuman saya menyalahkannya adalah kenapa gamenya itu tidak dibuat produktif. Ya, ya. Itu pertanyaan. Ketika dia emang benar-benar passion di game, dunia gamers ya, kenapa tidak dibuat produktif? Dalam artian benar-benar produktif adalah suatu hal yang menguntungkan. Menguntungkan buat kesenangan saya dan tentu kantong kita. Nah, kenapa nggak dibuat hal yang produktif? Ikut lomba atau mungkin bisa jual item-item, bagaimana kita mendapatkan item kita jual gitu. Jadi nggak asal kita bermain game, wasting time dan sebagainya. Kalau kita benar-benar suka atau mainnya dengan game dan kita benar fokus total di situ, kenapa kita nggak dapat uang di situ? Iya, berarti harus punya nilai plus kalau misalnya kita ada daya saing, pasti dari itu ada daya saing bersama dengan prodi-prodi yang lain. Oh Entah ya, itu digital marketing ataupun apa. Berarti kalau misalnya kita nih Mas, sebagai mahasiswa kita masuk UKM, at least misalnya kita masuk ke dalam dunia informasi ataupun idea pers ataupun olahraga, itu kita geluti aja ya Mas ya. Siapa tahu kita nanti bisa punya sesuatu dari situ, nanti kita bisa kembangkan pada saat nanti kita lulus kuliah nanti. ya Yang benar UKM Mas. kita geluti. Jadi saya berat gini Mas. Mas Alif kalau WC-nya rusak, siapa yang Mas Alif panggil? Tukang WC tentunya. Spesialis gak di WC? Spesialis ya. Nah, kenapa nggak manggil tukang genteng yang mungkin dia juga bisa benerin WC? Nanti WC-nya dicor Mas, pakai semen. Tapi kan tukang gentengnya ini dia juga bisa benerin WC, Mas. Kurang aja gitu Mas. Kurang ya. Nah, Kurang dari ya. pertanyaan saya apa yang Mas Alif dapat? Bahwasannya orang itu akan apa ya? Akan puas kalau misalnya yang memberikan itu seorang yang mumpuni ataupun orang yang memiliki skill di situ. Dibuat simpel aja, Mas. Oke, saya ulangi lagi. Mas, kalau WC-nya Mas Alif rusak, siapa yang Mas Alif panggil? Tukang WC. Kenapa panggil tukang WC? Kenapa di otak langsung tukang WC gitu loh, Mas? Karena memang pekerjaannya itu dan dia mumpuni dalam membetulkan WC. Spesialis enggak? Spesialis. Karena namanya tukang dan WC. itu pertama kali langsung muncul di benak Mas Alif kan? Betul, betul. Nah, itu bagaimana kita menjadi tukang WC itu, Mas? Dalam artian kita ada spesialisnya. Jadi orang itu mengenal kita itu dengan spesialis itu gitu, Mas.
Mas Alif mungkin bisa menggeluti dunia bahasa Inggris gitu kan. Jadi udah terkenal bahwa Mas Alif itu jago di bahasa Inggris. Kemudian ketika orang dari Mas Alif, Alif, anak TH yang jago bahasa Inggris itu. Wah. Jadi kita geluti sesuatu yang itu sekaligus menjadi apa namanya? brand kita gitu. Personal branding. Ya, benar. Ya, betul. Dan nah, itu ini yang benar-benar susahnya di situ. Kita harus membangun image sendiri dan kita bagaimana menemukannya adalah kita nggak bisa asal, mungkin sebagai mahasiswa yang belum menemukan ya, apa yang saya lakukan dulu adalah saya mencari banyak hal, Mas. Ikut ini, ikut itu. Di titik mana saya merasakan ini sudah bukan menjadi hal yang saya bisa, saya lepas. Sehingga saya menemukan, oh saya tuh suka banget kalau pergi-pergi gitu. Saya nggak ada capeknya kalau pergi-pergi dan saya suka kerjaan yang bersifat project. Bergerak gitu. 1 minggu full kegiatan, setelah itu istirahat 1 bulan. Dan 1 minggu kerja itu bisa buat menghidupi 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Iya. Bagaimana saya mendapatkan ini dan orang ketika membutuhkan itu langsung tahu nama saya gitu. Iya. Nah itu juga butuh proses, butuh step by stepnya di situ. Kalau saya dulu membuka banyak pintu rezeki, Mas. Saya melakukan ini, di mana titik pintu itu yang kebuka, saya masuki. Jadi kadang juga menjadi idealis, kadang juga menjadi realistis. Cuma sampai sekarang masih gabungan antara idealisme sama realitis yang sekarang saya alami gitu. Kadang juga idealis bisa dipatahkan dengan realistis ya Mas ya. Dengan realitas sekarang kadang dan itu saya rasakan dan teman-teman saya rasakan ketika kuliah. Saya ini pengen ini ketika memasuki dunia setelah kuliah baru merasakan realitanya seperti apa. Termakan karena ekonomi, faktor perlu dan sebagainya. Betul. Kita harus bertahan dengan realistisnya. Beberapa mungkin teman saya ada yang masih kuat kokoh dengan idealismenya, beberapa ada yang sudah kalah, memilih yang penting bisa buat berkecukupan, yang penting ekonomi bisa naik gitu. Namun tetap di jalur yang baik, tidak main nakal. Nah itu yang saya lakukan dengan teman-teman ketika kuliah. Fokusnya ngapain sih gitu. Ya. Utamanya adalah mindset, Mas. Nah, dua poin penting ketika mahasiswa ingin benar-benar bisa upgrade adalah satu, kreativitas. Kalau mahasiswa kok kehilangan kreativitas, lost, Mas, lost. Lost itu berarti ya udah dia akan jadi orang yang fixed mindset, dia akan stagnan di jalur yang dia buat gitu. Iya. Kreativitas. 2 adalah kerja keras. Kerja keras di sini berarti, oh saya sudah kerja keras nih, ini gitu kan. Faktanya tidak ada ukuran kerja keras itu bagaimana. Ketika saya berkata saya udah kerja keras, berarti tandanya itu belum maksimal. Jadi istilah kerja keras itu kita berusaha terus sampai kita mendapatkan apa yang kita targetkan di situ. Dua poin penting ini yang harus kita pegang erat teguh, yaitu kreativitas sama kerja keras. Kreativitas dan kerja keras pun juga bisa memupukkan namanya etos kerja ya Mas ya, melatih etos kerja. Itu kalau mau masuk di dunia profesional. Beda lagi kalau dunia wirausaha, lebih banyak sekali problematikanya nanti. Iya, karena dia berdiri sendiri, berdikari. Tapi lebih ke tantangan ketika membuat usaha seperti itu. Yap. Namun faktanya kalau mau di dunia PNS atau pegawai sipil, ya, itu banyak Mas lulusan S1 yang kayak SAG gitu yang dibutuhkan. Tetapi ya tetap di jalur agama, contoh sebagai peneliti, kemudian sebagai penghulu di KUA, kemudian sebagai pengembang agama di diklat, di Kanwil, itu juga banyak membutuhkan S1 agama seperti itu. Namun ya nasiban tahun nanti teman-teman lulus dibuka atau enggak kan nggak tahu ya. Betul, kalau PNS kan biasanya sesuai jurusan gitu, kuotanya berapa juga gitu. Untuk tahun ini alhamdulillah banyak sih untuk S1 agama gitu. Oh iya. Nih Mas,
karena ini udah juga kita bincang lama nih. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Ini pesan dan kiat untuk kita, Mas. Mungkin untuk mahasiswa yang ingin kedepannya dia ingin melamar kerja ataupun yang ingin berdikari berdiri sendiri, apa aja pesan untuk kita, Mas, sebelum masuk kita ke dunia kerja ataupun dunia profesional gitu, baik dia ingin nanti melamar ataupun dia ingin berdikari berdiri sendiri. Kalau pesannya yang penting kalau sebagai profesional kerja Mas ya, jaga etos kerja. Jaga etos kerja. Kita kerja itu buat siapa? Kita kerja buat diri sendiri, keluarga, atau buat tanggung jawab kita sebagai manusia. Tanggung jawab kita ke siapa gitu. Kalau kita buat diri sendiri, berarti kita seorang yang egois, tidak memikirkan yang lain. Buat keluarga, fokus dalam pengembangan keluarga. Tapi yang paling penting adalah kerja buat Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan kita. Jadi nanti kita akan malu ketika kita berangkat telat, kita akan malu. Bukan malu ke bos ya, tapi kita malu bahwa kita telat karena ke Tuhan kita, malu. Tanggung jawab kita ke Tuhan. Itu secara pesan saya. Namun untuk yang teman-teman yang mau fokus di dunia usaha, tetap dibangun dari sekarang, jangan nunggu setelah lulus baru buat usaha. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan, mungkin bisa memahami karakter usaha itu seperti apa, seperti belajar berjualan terlebih dahulu dan sebagainya. Nanti ketika bagaimana tahu karakter pengusaha itu seperti apa, nanti bisa diaplikasikan setelah lulus kuliah. Tapi kalau mau jadi usaha setelah lulus kuliah, silakan dimulai dari sekarang. Oke, makasih banyak Mas atas sharingnya. Ini saya tutup dulu ya Mas ya. Oke, sahabat tafsir, nggak kerasa ya udah lebih dari 10 bahkan 15 menit lebih kita ngobrol bareng dan sharing hangat bersama narasumber yang sangat insightful dan inspiratif, dan juga beliau sudah banyak memberikan tips kepada kita dan juga membahas tuntas menyoal topik prospek di dunia kerja atau karir. Dan saya terima kasih banget buat narasumber kita di episode kali ini, Mas Abdullah Nasir. Terima kasih banyak Mas Nasir. Semoga apa yang Mas Nasir sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi wasilah keberkahan Mas Nasir ke depannya nanti. Dan juga semoga kita tetap bisa berkomunikasi Mas ke depannya nanti, nggak putus silaturahim di sini. Main-main ke Tembalang nanti ke kafe sini. Insya Allah Mas, kalau saya sudah di Semarang. Ini kebetulan saya masih di Tegal aja. Oh, arek Tegal toh. Iya. Oke, segitu dulu episode sharing dengan alumni kali ini. Kalau sahabat tafsir suka dengerin podcastnya dan dirasa ini bermanfaat, silakan untuk like, komen, dan share videonya supaya teman-teman yang lain juga membutuhkan, juga bisa ikut mendengarkan, karena berbuat kebaikan itu nggak ada pernah ruginya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube HMJ Yati Wali Songo karena akan ada banyak konten menarik lainnya, juga selain podcast, dan ikuti media sosial HMJ Yati Wali Songo yang lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.